pembubaran seminar penerapan nilai dan etika pegawai P3K Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan oleh Bapak Miftahul Habibi SPD. Kepadanya disilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih Ibu Mentor, Ibu Sultani SPD EPD yang berkenan hadir dalam kegiatan pemaparan hasil orientasi saya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Habibi. Saya dari SMA Negeri 1 Wonorejo. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 April tahun 2026, dari serangkaian kegiatan orientasi, dari adanya Zoom dan adanya mentoring, pada hari ini, hari terakhir, saya ingin memaparkan dari hasil materi-materi yang telah saya dapatkan. Latar belakang dari kegiatan mentoring ataupun kegiatan MOC, penilaian nilai dan etika pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, yaitu yang pertama, kita meningkatkan kapasitas kemampuan P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Walaupun kita di angkatan 4 sampai angkatan 6 ini dalam pengangkatan tahun 2024 kita terderai beberapa tahun adanya materi ini, semoga memberikan kita wawasan baru, pemahaman baru kita di bawah naungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, meningkatkan pemahaman ASN khususnya di lingkungan Provinsi Jawa Tengah tentang pelayanan prima kepada masyarakat yang berakar pada 7 nilai yang berakhlak. Pastinya kita sebagai ASN memberikan pelayanan, memberikan pemahaman, apalagi kita sebagai guru memberikan pembelajaran atau pembimbingan, kita selalu berpedoman pada nilai-nilai berakhlak. Dan yang ketiga, di latar belakangnya itu memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai baru pada visi misi dan pengembangan ke depan di tempat tugasnya. Kebetulan saya di SMA Negeri 1 Wonorejo, yang dimana kita mungkin sebelum diangkat sebagai ASN kita bekerja di lingkungan yang berbeda, makanya ketika kita ditempatkan di lingkungan baru kita harus menyesuaikan dengan visi misi ataupun iklim budaya yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan dari kegiatan ini, yaitu peserta diharapkan mampu memahami maksud dan tujuan si pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K dan peserta mampu menyusun laporan orientasi P3K, menitik beratkan pada penyusunan rencana hasil kerja atau RHK yang dimaksud sebagai bahan bagi penyusunan sasaran kinerja atau di SKP bagi peserta di tempat kerja masing-masing dan menjadi media penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Di sini ada visi dan misi Provinsi Jawa Tengah, di mana Provinsi Jawa Tengah memiliki visi, yaitu Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menuju Indonesia emas. Di dalamnya memiliki 6 misi. Misi yang pertama, meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global. Kompetitif dan berwawasan global. Nomor 2, meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Nomor 3, mewujudkan tata kelola pemerintah yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas. Yang keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan
melalui perencanaan tata ruang yang responsif. Yang kelima, menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan. Dan yang keenam, yang terakhir, menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta menggunakan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan integrasi. Di dalam nilai-nilai berakhlak, yaitu tadi disampaikan ada 7. Yang pertama, berorientasi pada layanan. Kita sebagai ASN tidak hanya sebagai guru. P3K itu ada di berbagai macam sektor, tentunya di sektor pelayanan jasa. Kita harus berpedoman atau berdasarkan pada layanan kita terhadap pekerjaan kita apapun. Jadi tidak boleh kita tidak melaksanakan tugas atau bahasanya mangkir. Makanya kita selalu berorientasi pada layanan jasa kita. Apalagi kita sebagai guru, berarti layanan kita kepada siswa. Yang kedua, akuntabilitas, di mana kita bertanggung jawab secara tugas kita, secara kompetensi kita dalam menjalankan tugas kita, tidak setengah hati, Bapak Ibu. Yang ketiga, ada kompeten, di mana kita sebagai bapak dan ibu guru, kita selalu mengembangkan potensi atau bakat kita dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti ini yaitu untuk mengembangkan kompetensi kita. Yang keempat, ada harmonis, di mana kita dalam satu kantor, dalam satu lingkungan tempat kerja, kita harus memiliki hubungan yang harmonis. Tidak ada gap antar angkatan, tidak ada gap antar gender ataupun gap antar status sosial. Yang kelima, kita loyal, Bapak Ibu. Loyal terhadap sekolah kita terutama. Karena di beberapa contoh kasus yang waktu itu di Jawa Barat mungkin viral, ketika ada kepala sekolah yang mohon maaf waktu itu menampar salah satu siswanya, kemudian di bawahannya atau jabatan struktural di bawahnya itu malah memberikan informasi ke media massa sebelum adanya rapat yang keseluruhan. Makanya kita harus loyal terhadap tempat kerja kita. Yang keenam, yaitu kita harus adaptif. Adaptif itu dimana kita harus menyesuaikan. Gimana mungkin budaya kita berbeda dengan budaya tempat kerja kita, tapi kita harus menyesuaikan. Tidak saklek kalau aturan ataupun norma yang berbeda dengan kita langsung menentang, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, nilai ketujuh, yaitu kolaboratif. Kita sebagai Bapak Ibu guru pasti selalu berhubungan dengan yang lain untuk mencapai tujuan visi misi sekolah. Kita harus bekerja sama. Nah, ini adalah RHK dari atasan saya langsung, Bapak Ibu. Yaitu ada 5. Yang pertama, terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembimbingan yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan pembimbingan murid dalam mewujudkan pembimbingan yang bermutu untuk semua. Dan yang kelima, terkelolanya peningkatan kualitas praktik pembimbingan guru. Dari 5 poin ini, saya ambil 3 RHK. Yang pertama, tentang terkelolanya pengembangan tugas kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Di sini saya menargetkan 4 dokumen karena biasanya untuk EKIN setiap triwulan itu ada 1 dokumen tentang pengembangan pelatihan, di mana langkah-langkah yang saya lakukan yaitu dengan cara mendaftarkan kegiatan, mengikuti kegiatan. Setelah mengikuti kegiatan, saya menerapkan ilmu yang saya dapatkan.
Selanjutnya di nilai-nilai ASN berakhlak, dengan saya mendaftar berarti saya secara akuntabel, dan ketika mengikuti saya kompeten karena saya mengikuti kegiatan itu, dan saya menerapkan ilmu di nilai berakhlak, yaitu saya adaptif. Dan yang keempat, ketika saya membagikan ilmu itu saya kolaboratif atau harmonis. Di RHK yang kedua saya mengambil di sini sebagai tugas tambahan guru, di mana langkah saya sebagai tugas tambahan, saya adalah sebagai ekstrakurikuler pramuka. Saya merencanakan program dulu, melaksanakan program, merefleksikan bersama teman sejawat dan siswa, dan yang terakhir menyusun laporan. Dan RHK yang ketiga, yang terakhir, yaitu saya melaksanakan pembimbingan yang mewujudkan pembimbingan bermutu untuk semua, yaitu agar terlaksananya bimbingan konseling selama 1 tahun, di mana dalam prosesnya saya menyiapkan belajar dan melaksanakan tugas sesuai dengan AKPD, dan yang dalam prosesnya kita membentuk kelompok agar terwujudnya kegiatan pelayanan yang interaktif, dan yang kelima melakukan evaluasi. Simpulan Bapak Ibu, melalui LTS ini P3K telah memperoleh pemahaman komprehensif tentang 1. Mengimplementasikan tugas dan fungsi secara profesional, yang kedua berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi, yang ketiga membuat rekomendasi untuk pengembangan program ke depan, yang keempat penguatan pada aspek praktis implementasi tugas, yang kelima peningkatan intensitas pendampingan mentor, yang keenam pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, yang ketujuh penguatan jejaring sesama P3K, yang kedelapan mengimplementasikan tugas dan fungsi secara profesional, yang kesembilan berkontribusi dalam pencapaian tugas organisasi, yang ke-10 rekomendasi untuk pengembangan program ke depan, nomor 11 penguatan pada aspek praktis implementasi tugas, 12 peningkatan intensitas pendampingan mentor, yang ke-13 pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, dan yang ke-14 penguatan jejaring sama P3K. Dari manfaat bagi P3K sendiri yaitu memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang tugas dan fungsi, yang kedua mengenal lingkungan kerja dan budaya organisasi, yang ketiga membangun jejaringan profesional, dan yang keempat meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri bagi institusi. Ada 4 juga memiliki P3K yang siap berkontribusi, yang kedua meningkatkan kualitas layanan, yang ketiga mendukung pencapaian visi dan misi sekolah, dan yang keempat memperkuat budaya kerja profesional. Bagi peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas, yang kedua memperoleh teladan dalam penerapan nilai-nilai, dan yang ketiga terfasilitasi dalam pengembangan potensi. Demikian pemaparan seminar saya. Saya persilakan bagi Bapak Ibu Guru apabila ingin bertanya, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ahli Miftahul Habibi yang telah memaparkan materi seminarnya. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama yaitu dari audiens. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lisa dari SMA Negeri 1 Walurejo. Saya ingin bertanya Pak, tadi di bahan tayang yang Bapak sampaikan ada poin-poin ASN berakhlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ASN 7. Pertanyaannya, bagaimana Anda sebagai guru BK atau bimbingan konseling menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap layanan yang dilaksanakan? Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Khairunisa SPD atas pertanyaannya. Ini saya mencoba menjawab. Saya sebagai guru BK pasti berdoman pada akses-akses ataupun layanan-layanan yang di bimbingan konseling. Kebetulan dalam pelatihan ini saya menemukan nilai-nilai yang berakhlak, yaitu yang pertama berorientasi pada layanan. Jadi guru BK sebelum membuat program kerja itu pasti menyebarkan angket dulu Bapak Ibu.
Jadi mungkin bedanya guru mapel dan guru BK yaitu guru mapel beracuan pada CP, tapi guru BK berdasarkan dari hasil angket yang telah disebarkan kepada siswa. Jadi materi yang disampaikan ke siswa yaitu berdasarkan kebutuhan siswa itu. Itu kita berpedoman pada berorientasi pada layanan. Untuk yang akuntabel, saya sebagai guru BK sendiri selalu maksimal dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan konseling individu, karena di BK itu ada beberapa layanan klasikal itu seperti Bapak Ibu yang ngajar di kelas. Layanan individu yaitu konseling antar konselor dan siswa. Yang ketiga itu ada konseling kelompok atau bimbingan kelompok, di mana di situ ada guru BK dan dikelilingi oleh minimal 8 maksimal 12 siswa. Dan katanya kompeten, kebetulan saya alhamdulillah tahun kemarin di bulan September akhir Oktober awal itu saya mengikuti pelatihan, yaitu di mana mungkin di sekolah sini di SMA 3 juga ada guru BK yang mengikuti, yaitu tentang 7 jurus BK hebat. Gimana itu salah satu bentuk saya sebagai guru BK mengembangkan diri untuk kebutuhan siswa, untuk yang harmonis dan loyal. Bapak Ibu, mungkin saya digabungkan hubungan guru BK dan siswa itu harus ada mindset yang terbaru. Jangan sampai mindset siswa terhadap guru BK seperti zaman-zaman terdahulu, guru BK seperti polisi sekolah, guru BK yang menghukum. Makanya perlu ada komunikasi, adanya penetrasi kepada siswa agar mindset siswa kepada guru BK yaitu pemberian layanan dan adaptif, yaitu guru BK harus mengikuti zamannya siswa. Karena kalau kita sebagai guru BK tidak mengikuti zamannya siswa, kadang sedikit aja peribahasa ataupun kata-kata yang disampaikan siswa kadang tidak nyambung ke kita, siswa merasa tidak relate sama kita. Makanya kita perlu adaptatif dan kolaboratif. Tentunya dalam layanan guru BK selalu berkolaborasi atau bekerjasama dengan wali kelas, wakaf, dan atasan. Seperti itu Ibu Heranisa. Ibu, sudah puas? Mas, Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Ibu Surani MPD selaku mentor, kepadanya disilakan. Pak Habibie, saya minta tolong diceritakan bagaimana Pak Habibie memberikan pendampingan kepada siswa yang membutuhkan perhatian ekstra dengan menerapkan nilai-nilai yang berakhlak itu. Ya. Ya, terima kasih Bu Sunarni selaku mentor atas pertanyaannya. Jadi saya juga bercerita tentang pengalaman-pengalaman kemarin-kemarin yang saya berikan. Kita langsung merujuk sebuah permasalahan yang sering terjadi, yaitu bullying. Jadi bullying, kalau kita berpendekatan pada nilai-nilai berakhlak, yaitu kadang korban bully itu tidak mau bercerita atau tidak mau menyampaikan keresahannya kepada orang lain sebelum kita mempunyai orang korban memiliki kepercayaan kepada kita. Makanya di dalam nilai berakhlak kita harus punya kompetensi dulu. Nah, ditunjukkan dari hubungan kita dengan siswa. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu Guru, ketika ada siswa yang curhat ataupun siswa bermasalah dan itu ditangani di BK, jangan diceritakan di luar ruangan BK, karena itu sangat riskan dan sangat degradasi hubungan antara guru BK dan siswa. Karena kalau ada sebuah masalah, contoh, saya tidak mendiskreditkan sebuah jabatan atau apa, kadang guru BK dan wali kelas menangani bully Bapak Ibu. Kadang guru BK udah keep, tapi kadang wali kelas di ruang guru itu cerita dengan guru-guru yang lain, yang pada akhirnya masalah yang harus diselesaikan secara lancar dan secara halus dan baik-baik, karena cerita itu sudah kandung tersebar Bapak Ibu, maka itu akan susah. Seperti kita melemparkan bola pingpong satu keranjang,
Untuk mengumpulkan lagi itu kita susah. Makanya kita tadi punya kompetensi, punya akuntabilitas agar dipercaya oleh siswa. Dan pengalaman saya ketika korban bully itu menyampaikan ke saya, karena saya tanya, kenapa mas mau menyampaikan ke saya, padahal itu bukan anak di bawah asuhan saya bu, beda guru BK, tapi nggak tahu kenapa maunya ke saya. Dan ternyata oh percaya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya mencoba mengklarifikasi atau mengkonfrontasi terhadap pelaku, kadang pelaku yang melakukan bully itu tanpa sadar sebenarnya dia melakukan bully. Contoh manggil nama orang tua, contoh bercandain bentuk fisik, itu kadang pelaku pun kita tidak langsung menghakimi ibu, tidak langsung menghakimi korban, menyatakan itu pelaku yang melakukan bully. Jadi kita pun harus memberikan pemahaman kepada yang disebut pelaku, yang dilakukan oleh dia adalah salah satu bentuk bully. Jadi korban tidak bisa mengungkapkan masalahnya, si pelaku tidak tahu apa yang dilakukan adalah bully. Makanya perlunya adanya tadi duduk bersama kita untuk menemukan unsur atau pemahaman yang berbeda antara korban dan pelaku. Mungkin itu ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terus Mas Bibi. Terima kasih disampaikan. Untuk acara seminar dari Bapak Habibie sudah selesai. Saya sebagai MC atau moderator mohon maaf barangkali ada kata yang kurang tata atau tutur yang kurang teratur, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.